wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Luna Nisa Asyura dengan NIM C240 1211 MSP FPIK IPB di Micro Teaching Biologi Perikanan. Oke teman-teman semua, sesuai judul yang ada di video ini, pada hari ini Micro Teachingnya akan membahas tentang reproduksi 2, yaitu tentang diameter telur ikan. Bagi teman-teman yang penasaran, simak terus ya videonya. Oke, langsung aja kita mulai video ini dengan definisi diameter telur ikan. Jadi diameter telur ikan merupakan garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur ikan yang diukur dengan menggunakan mikrometer yang sudah diterap. Nantinya, data-data dari diameter telur ikan ini akan digunakan untuk pengelolaan perikanan agar berkelanjutan. Perlu teman-teman ketahui bahwa terdapat beberapa parameter yang saling berkaitan dengan kondisi diameter telur ikan. Yang pertama ada pola pemijahan ikan. Pola pemijahan ikan ini terbagi menjadi dua, yaitu partial spawner dan total spawner. Apa sih bedanya partial spawner dan total spawner? Jadi perbedaannya itu simpel teman-teman. Kalau partial spawner, jadi ikan itu memijah secara bertahap. Misalnya ikan pertama kali dia melakukan pemijahan di bulan Februari. Nah, pada saat itu ikan tidak mengeluarkan telurnya secara keseluruhan, melainkan sebagian, dan sebagian lainnya akan dikeluarkan pada bulan selanjutnya. Berbeda dengan total spawner, di mana ikan ini memijah secara langsung atau secara keseluruhan seluruh telur yang dimilikinya pada musim pemijahan. Seperti itu teman-teman. Hal yang berpengaruh lagi terhadap diameter telur ikan yaitu tentang ukuran tubuh. Apa sih kaitannya dengan ukuran tubuh? Jadi kalau teman-teman mengamati diameter telur ikan, ada yang kecil, ada yang besar, tentunya hal itu akan berpengaruh terhadap ikan yang menetas dari telur tersebut. Kalau kecil, maka ikannya akan kecil, dan kalau besar, ukuran ikan tersebut otomatis akan besar pula. Dan yang terakhir berkaitan dengan reproduksi dan penangkapan ikan. Mengapa sih berkaitan? Jadi ikan, seperti teman-teman ketahui bahwa tidak semua ikan mengalami pola reproduksi yang cepat, ada juga yang lambat. Begitupun tentang penangkapan. Jadi kalau tidak diatur dalam penangkapannya, bisa saja ikan-ikan yang belum sempat memijah itu ikut tertangkap oleh mata jaring yang kecil. Jadi di sini otomatis telur-telur tidak akan dihasilkan, sehingga diameter telur ikan juga tidak dapat dicatat untuk pengelolaan perikanan. Bahasan kita selanjutnya adalah tentang alat dan bahan praktikum nih. Jadi alat dan bahan praktikum yang digunakan pada praktikum reproduksi 2 diameter telur ikan itu ada mikroskop tentunya untuk mengamati telur-telur ikan, dan nantinya di situ kita bisa melihat ada penggaris di dalam mikroskop itu, dan langsung kita bisa hitung berapa diameter telur ikannya. Kemudian ada cawan Petri, ada kaca preparat, ada cover glass, kemudian ada botol sampel berisi telurnya pastinya, dan ada alat bedah. Nah, sekarang aku pengen kasih tahu gimana sih cara mengukurnya gitu ya. Jadi pertama teman-teman, hal yang harus dilakukan adalah mengatur perbesaran mikroskop. Nah, perbesaran yang kita pakai pada praktikum kali ini yaitu perbesaran di 40 kali. Kemudian atur pencahayaannya, atur ketinggian meja preparatnya agar memudahkan penglihatan teman-teman semua. Kemudian telur yang ada di botol jar itu kita pindahkan dengan pipet tetes ke cawan Petri, dan kita pindahkan kembali dari cawan Petri itu ke kaca preparat. Nah, setelah itu kaca preparatnya kita jepit di meja mikroskop. Kemudian kita bisa menggeser
meja praktikum meja praktikum, maksudnya meja mikroskop itu bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah, ke depan, ke belakang juga bisa untuk kita ukur nih diameter telur ikannya, seperti itu. Nah, untuk memudahkan, jadi kita ini mengukur diameter telur ikan itu tidak sendiri, kita ditemani oleh teman kita satu lagi untuk mencatat berapa nih diameternya, karena kalau kita melakukan melakukan pengukuran diameter telur ikan gitu, kita lihat kemudian kita catat lagi datanya sendiri, itu akan sangat melelahkan dan merepotkan. Jadi kita perlu bantuan teman untuk mencatat data diameter telur ikan yang kita dapatkan. Nah, setelah itu data-data pribadi kita akan dikumpulkan secara berkelompok. Nah, satu anak itu kebagian 50 butir telur ikan. Nantinya data-data ini akan dikelola atau akan dianalisis di pertemuan selanjutnya. Kiranya itu aja yang bisa aku share ke teman-teman mengenai reproduksi 2 diameter telur ikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.